Jokowi akan lawan oknum penyebar isu ijazah palsu. Tim kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, tengah mempertimbangkan langkah-langkah hukum terkait dengan berulangnya isu mengenai tuduhan ijazah palsu. Hal tersebut disampaikan setelah tim kuasa hukum bertemu dengan Jokowi di kediamannya di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, pada Rabu 9 April 2025 siang. Nggak ada yang terlalu spesifik sih, lebih ke hal-hal yang umum saja. Kami juga membahas isu-isu dan saling tukar pikiran. Mengenai ijazah Pak Jokowi itu salah satu yang belakangan cukup ramai dibicarakan di media, kata kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan. Yakub yang merupakan anak dari Otto Hasibuan menjelaskan bahwa tuduhan mengenai ijazah palsu ini sudah lama beredar bahkan sejak 2023 melalui sebuah perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, gugatan tersebut telah dimenangkan oleh tim kuasa hukum Jokowi. Pendapatnya tersebut dikuatkan dengan adanya konfirmasi dari Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan klarifikasi terkait keaslian ijazah Jokowi. Kami melihat bahwa pihak instansi yang berwenang, termasuk UGM, sudah memberikan pernyataan yang jelas. Bahwa memang benar ijazahnya sah dan Pak Jokowi adalah alumni UGM, ujarnya. Meskipun isu tersebut telah diklarifikasi, tuduhan tersebut terus muncul bahkan setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden. Yakub pun menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah mempertimbangkan langkah hukum terhadap penyebar isu tersebut. Pertimbangan untuk mengambil langkah hukum ini menurut Yakub sudah dibicarakan bersama Jokowi mengingat tim kuasa hukum telah diberikan kuasa sejak 2 tahun lalu. Sebenarnya sejak 2 tahun lalu Pak Jokowi belum ingin melakukan apa-apa mungkin karena sudah mengetahui sifat isu tersebut, lanjut Yakub. Sekarang meskipun beliau bukan lagi presiden, serangan terhadap beliau tetap terjadi secara pribadi. Kami menilai kini saatnya mempertimbangkan langkah-langkah hukum, tutur Yakub. Jokowi mulai melawan. Pengacara bergerak, tukang fitnah ijazah palsu. Siap-siap digulung. Oke, mari kita bicara belak-belakan. Ini bukan lagi soal politik biasa. Ini soal harga diri, soal martabat, soal seorang mantan presiden yang sudah 10 tahun memimpin negeri ini, lalu setelah turun dari jabatannya, malah terus-terusan diganggu dengan fitnah murahan. Dan kali ini, Jokowi tampaknya sudah hilang kesabaran. Para pengacaranya yang sejak 2023 sudah mendampingi dan memenangkan kasus tuduhan ijazah palsu baru saja mendatangi rumahnya di Solo. Ini sinyal kuat, bukan sekadar kunjungan basa-basi, bukan sekadar ngobrol santai. Ini soal persiapan perang hukum. Kenapa? Karena serangan kali ini sudah di luar batas. Berkali-kali pengadilan sudah membuktikan kalau ijazah Jokowi itu asli. Berkali-kali Universitas Gadjah Mada, UGM, sudah mengklarifikasi bahwa Jokowi memang alumnus mereka. Bahkan sudah ada keputusan inkrah di PT UN dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tapi apa yang terjadi? Para tukang fitnah ini masih saja berkoar-koar, masih saja menyebar kebohongan, masih saja berusaha menjatuhkan kredibilitas seorang Jokowi. Sekarang pertanyaannya, sampai kapan mereka dibiarkan? Selama ini Jokowi diam. Mungkin dia pikir, ya sudahlah, nanti juga reda sendiri. Tapi ternyata tidak. Fitnah ini terus dipelihara, terus dikembangkan, terus disebarkan dengan berbagai cara. Ini bukan lagi soal dugaan, ini sudah jadi kampanye kebencian yang terorganisir. Jadi wajar kalau sekarang Jokowi geram. Wajar kalau kali ini dia bilang, cukup sudah. Kenapa mereka masih ngotot? Sekarang kita tanya, kenapa sih mereka masih saja mempersoalkan ijazah Jokowi? Bukti sudah jelas, pengadilan sudah bicara, UGM sudah tegas. Apalagi yang mereka cari? Jawabannya sederhana. Ini bukan soal ijazah. Ini soal menghancurkan reputasi Jokowi. Mereka tahu Jokowi bukan sekadar mantan presiden. Dia punya pengaruh besar, dia punya jaringan luas, dan dia masih jadi tokoh penting di negeri ini. Kalau Jokowi jatuh, kalau namanya rusak, kalau dia berhasil dipermalukan, itu akan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dan mereka paham betul, cara paling mudah menghancurkan seseorang adalah dengan menyerang kredibilitas pendidikannya. Makanya mereka terus memainkan isu ini, meskipun sudah jelas-jelas kalah di pengadilan. Data, fakta, mereka tidak peduli. Mari kita bedah cara mereka bekerja. Mereka bilang, kami punya bukti. Bukti dari mana? Dari screenshot. Dari potongan-potongan gambar yang beredar di media sosial. Bukan dari dokumen resmi, bukan dari data akademik yang bisa diverifikasi, tapi dari hasil editan yang bisa dibuat siapa saja. Mereka mengaku sebagai akademisi, sebagai intelektual. Tapi cara mereka bekerja jauh dari standar ilmiah. Mereka tidak melakukan penelitian yang benar, tidak menggunakan data yang sah, tidak ada analisis forensik yang kredibel.
Mereka hanya menyebar hoax dan berharap ada cukup banyak orang bodoh yang percaya. Jokowi melawan, pengacara siap bertindak. Nah, sekarang situasinya berubah. Jokowi sudah capek bersabar. Para pengacaranya datang, dan ini bukan tanpa alasan. Mereka sedang menyusun langkah hukum. Dan ini yang harus kita pahami. Ini bukan cuma soal Jokowi pribadi. Ini soal presiden hukum. Kalau fitnah seperti ini dibiarkan, besok lusa siapapun bisa jadi korban. Siapapun bisa difitnah dengan cara yang sama. Jadi sekarang, bagi para penyebar fitnah, bersiaplah. Jokowi bukan lagi presiden, tapi dia masih punya hak sebagai warga negara. Hak untuk membela nama baiknya. Hak untuk menuntut mereka yang terus menyebarkan kebohongan. Mereka pikir Jokowi akan terus diam? Mereka salah besar. Sekarang, kita tinggal tunggu langkah berikutnya. Akankah Jokowi benar-benar menggugat balik? Seberapa jauh langkah hukum ini akan berjalan? Satu hal yang pasti, para tukang fitnah ini sudah kehabisan waktu. Jokowi sudah lama diam. Dia membiarkan waktu dan akal sehat yang berbicara. Tapi sekarang, sudah cukup. Hari ini langkah besar diambil. Para pengacaranya datang ke Solo, bukan untuk sekadar silaturahmi. Bukan untuk basa-basi politik. Mereka datang dengan satu pesan tegas, perlawanan dimulai. Ini bukan lagi soal klarifikasi. Sudah terlalu banyak klarifikasi diberikan. PT UN sudah memutuskan. Pengadilan negeri sudah menegaskan. UGM sudah angkat bicara. Bukti sudah bertumpuk, tapi tetap saja ada yang tak mau berhenti. Tetap saja ada yang sibuk meracuni pikiran publik dengan fitnah yang sama berkali-kali. Jokowi bukan lagi presiden. Dia sekarang warga negara biasa. Tapi, justru disitulah poinnya. Kalau dulu sebagai presiden dia memilih untuk mengabaikan, sekarang sebagai rakyat biasa dia punya hak yang sama untuk melawan. Hak untuk menuntut keadilan. Hak untuk menyeret para penyebar fitnah ke meja hijau. Dan jangan salah, ini bukan sekadar soal ijazah, ini soal harga diri. Ini soal martabat, ini soal prinsip bahwa kebenaran harus ditegakkan, betapapun kerasnya para pembohong mencoba menutupi. Kenapa mereka tak mau berhenti? Mudah, karena ini bukan soal bukti, ini bukan soal akademik, ini soal kebencian. Dan kebencian ketika sudah jadi candu akan terus dicari-cari alasannya. Ijazah Jokowi sudah diverifikasi? Tak masalah, mereka akan bilang, itu konspirasi. UGM sudah membenarkan? UGM ikut main mata. Pengadilan sudah memutuskan? Pengadilan bisa dibeli. Lihat polanya, apapun faktanya, mereka akan cari jalan untuk tetap tidak percaya. Karena tujuan mereka bukan mencari kebenaran, tapi mencari alasan untuk membenci, dan inilah bahayanya. Kalau fitnah dibiarkan terus menyebar, seolah-olah itu menjadi kebenaran alternatif. Dan ini yang sedang dimainkan. Menciptakan ilusi bahwa sesuatu yang sudah jelas pun masih bisa diperdebatkan, tapi sekarang permainan itu harus dihentikan. Para pengacara datang bukan untuk main-main, ini sinyal keras. Kalau sebelumnya mereka menang di pengadilan hanya dengan membuktikan fakta, sekarang waktunya menyerang balik. Waktunya meminta pertanggungjawaban hukum bagi mereka yang terus memelintir fakta. Dan kalau ini benar-benar berlanjut ke pengadilan, bersiaplah. Karena kali ini, yang dituntut bukan hanya penyebar fitnah di media sosial, tapi juga siapa saja yang ikut menyebarluaskan tanpa dasar. Jokowi sudah geram. Dia sudah memberi waktu cukup lama bagi akal sehat untuk menang. Tapi kalau akal sehat tak juga dipakai, ya sudah. Hukum yang akan berbicara. Dan ini harus jadi peringatan keras. Kalau selama ini mereka nyaman berlindung di balik kata opini, bersiaplah. Karena opini yang berbasis fitnah bukan kebebasan berpendapat. Itu pencemaran nama baik. Dan hukum jelas mengatur konsekuensinya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang masih berani bermain api? Karena kalau tetap nekat, jangan salahkan kalau akhirnya terbakar sendiri. Jokowi bukan orang yang suka ribut. Selama 10 tahun dia dihajar fitnah, dihina, dicaci maki, dia diam. Dia biarkan. Karena dia tahu, waktu akan membuktikan segalanya. Tapi sekarang, game over. Sudah cukup kesabaran itu. Sudah cukup membiarkan para tukang fitnah bebas berkoar-koar sesuka hati. Mereka pikir bisa lolos terus? Mereka pikir bisa terus memutar balik fakta tanpa konsekuensi? Salah besar. Hari ini Jokowi menempuh jalur hukum. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk memberi pelajaran. Pelajaran bagi mereka yang merasa bebas mengobrol kebohongan tanpa rasa takut. Pelajaran bagi mereka yang pikir bahwa bermain-main dengan fitnah adalah hak kebebasan berpendapat. Salah. Itu bukan pendapat, itu kejahatan. Dan ingat, ini baru awal. Hukum akan berbicara. Sekarang bukan lagi sekadar bantahan di media. Bukan lagi klarifikasi yang dianggap angin lalu. Sekarang ada konsekuensi hukum. Siapa yang menyebarkan fitnah? Bersiaplah menerima panggilan pengadilan. Siapa yang jadi dalang di balik hoaks ini?
Bersiaplah menghadapi konsekuensi hukum. Siapa yang merasa kebal? Tunggu saja, hukum tidak buta. Ini bukan gertakan. Tim hukum Jokowi sudah bergerak. Laporan sudah masuk. Buktinya ada. Semua jejak digital sudah dikumpulkan. Siapapun yang selama ini merasa bisa bicara sembarangan di media sosial, mulai sekarang harus berpikir 2 kali. Mereka kira bisa terus berlindung di balik katanya, konon, atau banyak yang bilang? Mereka kira dengan menambahkan menurut sumber mereka bisa lolos dari jeratan hukum? Tidak semudah itu. Hukum punya caranya sendiri untuk membongkar siapa yang pertama kali memulai fitnah ini. Siapa yang menyebarkannya? Siapa yang mendanainya? Semua akan terbuka. Orang-orang ini terlalu lama dimanja oleh kebebasan berbicara yang mereka salah gunakan. Mereka pikir demokrasi itu artinya bebas menghina, bebas memfitnah, bebas menjatuhkan orang dengan kebohongan. Sekarang mereka akan tahu bedanya. Jokowi tidak main-main. Dia sudah bersabar cukup lama. Tapi kalau kebaikan disalahgunakan, kalau kesabaran dianggap kelemahan, ya sudah. Waktunya menghajar balik lewat jalur hukum. Siap-siap saja, satu persatu akan tumbang. Dan setelah ini, tidak ada lagi ruang untuk fitnah murahan. Tidak ada lagi kebohongan yang dibiarkan tumbuh liar. Biar hukum yang berbicara. Mereka yang bicara tanpa fakta akan jatuh karena fakta. Sekarang para pemfitnah mulai panik. Mulai gugup. Mulai saling lempar tanggung jawab. Yang tadinya lantang menuduh, mendadak cari selamat. Yang dulu merasa paling berani di media sosial, sekarang sibuk menghapus jejak. Tapi terlambat. Hukum sudah bergerak, tim Jokowi sudah memegang semua bukti. Bukan sekadar kata-kata, ada rekam jejak digital, ada saksi, ada screenshot, ada rekaman, ada semua yang dibutuhkan untuk menjerat mereka yang selama ini pikir bisa bicara tanpa konsekuensi. Karma menimpa Dr. Tifa. Dokter perempuan ini sering menuduh ijazah Jokowi palsu. Sekarang terungkap fakta bahwa justru ijazahnya sendiri yang palsu. Ini terkait gelar doktor filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara STFD Jakarta Pusat. Dalam akun LinkedIn tertulis, Dr. Tifa memegang gelar doktor filsafat di STFD. Informasi tersebut langsung dibantah oleh Ketua STFD Thomas Hidiataya. Katanya, STFD tidak pernah memberikan gelar doktor kepada Tifa. Ketua Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara IKAD, Justinus Prastowo juga ikut bersuara. Katanya, Tifa memang pernah mengikuti program matrikulasi filsafat, tetapi tidak selesai. Bahkan katanya, Tifa tidak pernah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen. Jadi, Dr. Tifa bukan lulusan program doktor STFD seperti yang ramai diberitakan. Tifa memang senang bikin sensasi dan kontroversi. Yang terbaru ya soal ijazah UGM Jokowi yang dia tuduh palsu itu. Anehnya, dia meragukan keaslian ijazah Jokowi hanya berdasarkan foto. Yang satu foto Jokowi saat muda dan berkumis, sedangkan satunya foto Jokowi saat ini dan tidak berkumis. Dengan yakin dia bilang, itu 2 foto dari 2 orang berbeda. Meskipun sudah dibantah pihak UGM, Tifa malah membuat tantangan. Dia menantang rektor UGM untuk hadir di persidangan dugaan ijazah palsu Jokowi. Kubu anti Jokowi ini memang banyak yang aneh-aneh. Dulu ada Rocky Gerung yang disebut profesor, padahal lulus S1 pun tidak. Kini Tifa pun ketahuan bohongnya, bukan doktor filsafat. Jujur sajalah Tifa, gak apa-apa kok kamu bukan dokter. Teruntuk para pendukung Pak Jokowi dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke. Saya mau tanya sama kalian, per hari ini, pasca kemunculan para pengacaranya Pak Jokowi ya, apakah masih lewat di beranda kalian ya orang-orang yang memposting tentang ijazahnya Pak Jokowi yang kata mereka itu ijazahnya palsu? Masih ada nggak di beranda kalian? Saya dari tadi scroll TikTok sampai pegal jari saya, nggak ada yang nongol satupun. Saya nggak tahu kalau kalian ya gimana. Oke, seperti yang Anda bisa lihat kembali, saya memakai baju bernuansa merah, artinya ini berita hot lagi. Apa itu? Ini dia nih yang saya tunggu-tunggu. Akhirnya Pak Jokowi kesel nih ya, kalau selama ini Pak Jokowi dikenal penyabar, dikatain pelangak pelongo, dikatain ini, dikatain itu, dia diam aja. Kali ini
dia akhirnya mengeluarkan taringnya. Wih, seram ini. Nggak mengeluarkan taring aja, orang sudah ngeri gitu. Ini mengeluarkan taringnya. Apa itu? Dia akan hadapi dan dia akan melakukan langkah hukum. Sebut aja gugat deh gitu ya. Mereka yang memfitnah bahwa ijazahnya palsu. Nah, sebelumnya kan sudah pernah saya bahas berapa tahun lalu ya, ketika dia jadi presiden, kan ada yang bilang itu ijazahnya palsu. Dan orang ini berani, dia ajukan gugatan ke pengadilan. Gitu dong, kalau lu nuduh, lu gugat. Ya, misalnya orang nuduh saya pencuri, you gugat. Chandra itu pencuri, nih saya ada bukti, dia ada videonya nih ngambil uang saya atau ngambil dompet saya. Jangan bilang, Chandra itu mencuri uang saya. Tapi Anda balik, coba lu buktikan bahwa lu tidak mencuri. Kan blow on itu orang ya, blow on banget. Justru yang menuduh yang harus menggugat, keluarkanlah bukti-bukti. Tapi bukan hanya omon-omon aja di media sosial. Nah, yang pertama itu beberapa tahun lalu dia gugat dan dia kalah di penjara. Kali ini orang yang bawel terus di media sosial seperti Rismond, Dr. Tifa dan beberapa lagi lainnya ya. Nah, ini yang sepertinya akan digugat, oke? Wah, ini menarik banget. Sangat menarik. Tapi sebelum itu, seperti biasa, ada yang mau numpang lewat. Ini juga berhubungan tentang orang yang, apa ya, ya begitulah, memfitnah ya, yang mau digugat oleh seorang menteri. Kita lihat ini. Ini ada cuitan dari Ateistan. Dia bilang, tahukah Anda siapa pengamat yang adalah musuh negara yang akan segera dipenjara? Karena Pak Amran ini ketika dia berpidato, dia sebut itu. Ada pengamat nih yang adalah musuh negara yang sebentar lagi akan dipenjara katanya. Ya. Kemudian dikatakan lagi, jadi jika kalian terlahir, hidup, dan cari makan di Indonesia, jangan coba-coba hancurkan bangsa ini dengan alih-alih jualan HAM dan demokrasi. Ya. Nah, kemudian Romeo juga mencuit kira-kira sama. Musuh negara berkedok pengamat. Kira-kira siapa ya? Nah, Pak Amran, ntar kita dengerin nih videonya ya. Pengamat ini pasti Anda kenal dah dari sebuah universitas ya. Kemudian Romeo menambahkan lagi, banyak pengamat yang seperti itu akhir-akhir ini di Indonesia. Yuk, kita dengarkan videonya Pak Amran. Yuk. Karena ada juga pengamat, maaf, ada pengamat ternyata adalah musuh negara. Sebentar lagi, maaf Pak Rektor, guru besar, tapi sebentar lagi kemungkinan besar di penjara. Dia bagian daripada masalah Republik ini. Dan kami dinego banyak orang, Pak Menteri bisa lepas? Enggak. Negara yang meminta, rakyat yang meminta, bukan Amran yang meminta. Kami kirim berkasnya ke penegak hukum. Mungkin sebentar lagi dia di penjara, pengamat terkenal, dan kalau saya sebut namanya Bapak pasti tahu. Enggak boleh ya Pak, izin Pak Rektor. Ya. Yang jelas bukan UNS. Seandainya UNS, aku pastikan tolak ini penghargaan. Aku pastikan, maaf Pak Rektor, pasti saya tidak terima. Aku cek, begitu kemarin Pak Rektor pulang, aku cek. Ini dari mana asal-usulnya ini? Oh, bukan. Alhamdulillah bukan. Tapi perguruan tinggi ternama Indonesia. Tunggu Bapak Ibu berdoa saja, mudah-mudahan dia pindah alam. Yang saya senang itu ucapan yang terakhir. Mudah-mudahan dia pindah alam. Wih, ngeri banget. Pindah alam. Wih. Jadi ceritanya Pak Amran ini mendapatkan penghargaan dari UNS. Ya. Pada saat dia berpidato, dia bilang ada seorang pengamat. Ya. Wow. Katanya penggiat demokrasi bla bla bla. Tapi dia sering nyerang-nyerang ya, tanda kutip fitnah juga lah. Seperti memfitnah Pak Jokowi. Nah, dia bilang dia sudah melaporkannya itu, diberikan berkasnya kepada penegak hukum dan dalam waktu dekat di penjara nih. Malah bisa pindah alam dia bilang ya kan. Nah, untungnya bukan dari UNS gitu ya, universitas yang memberikan dia penghargaan. Kalau dari UNS dia nggak mau terima ini penghargaan. Kira-kira begitu tadi ya videonya. Jelas ya? Waduh, pindah alam. Alam gaib kali ya. Tahu gelap. Oke, kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, ini ada Rampai Nusantara, ya sebuah organisasi lah ya, yang bakal laporkan penyebar fitnah ijazah palsu Jokowi ke polisi, ya. Nah di sini ada fotonya tuh ya, ketika dia menghadap Pak Jokowi ya, Ketua Umum Rampai Nusantara yaitu Mardiansyah Semar.
menegaskan akan melaporkan pihak-pihak yang menyebarkan fitnah ijazah palsu Jokowi. Iya, mantap. Gitu dong ya. Jadi dia bilang dia akan melaporkan pihak-pihak, berarti bukan satu pihak, banyak nih ya, ada beberapa lah yang menyebarkan tuduhan ijazah Presiden Jokowi palsu. Karena tuduhan tersebut dinilai merusak nama baik Jokowi, iyalah. Padahal kan sudah di sidang waktu itu, apalagi sudah ada penjelasan dari pihak UGM 3 kali, lebih malah. Yang bilang itu asli, masih aja bilang begini begitu ya. Jadi ini adalah fitnah keji yang didaur ulang terus oleh lawan politik meski sudah dibantah oleh UGM. Isu ini sangat kampungan ya. Dan juga merendahkan UGM sebagai kampus terbaik yang berintegritas. Sangat tidak masuk akal sekelas UGM yang selalu menjaga kredibilitas dan nama baiknya lalu membiarkan ada praktek ijazah palsu. Nggak masuk akal. Dan isu ini sudah dibantahkan oleh pihak UGM ya. Dia akan membawa ini ke penegak hukum seperti Pak Amran tadi ya. Para penyebar isu ijazah palsu Jokowi. Karena mereka itu sengaja membuat agitasi dan propaganda dengan menyebar tuduhan tersebut secara masif, ya. Jadi pihak ini terus mengedepankan kebencian tanpa bukti sama sekali. Kalaupun dia sebut ada bukti, ya itu cuman pansos lah. Dibuktikan aja di pengadilan, ya. Nggak ngerti-ngerti juga ada orang yang bisa sangat dengki banget sampai menghalalkan segala cara katanya. Ya gitu deh, ya. Jadi dia akan laporkan. Mantap ya. Jadi Semar ini meyakini Jokowi yang mengemban jabatan dari wali kota hingga presiden ke-7 pasti melalui rangkaian. Kan sudah pernah saya bahas ya. Nggak mungkin KPU nggak mengecek keabsahan ini ya. Jadi perlu dipertanyakan motifnya ini apa nih para pemfitnah ini. Tidak mungkin kan Jokowi jadi wali kota, gubernur DKI, bahkan presiden 10 tahun. Jika menggunakan ijazah palsu, karena kita memiliki sistem yang baik untuk memverifikasi. Ya. Jadi isu ini memang sengaja dihembuskan hanya untuk dagangan politik, ya. Dia juga mempertanyakan serangan ke Jokowi yang begitu masif dari lawan-lawan politiknya atau melalui kaki tangannya. Meskipun Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden lagi, ya kan, menggelikan kan? Oke, nah kemudian mulai dah. Setelah ini kan sebuah organisasi ya yang kesel gitu. Nah Jokowi juga akhirnya, ini dia nih akhirnya akan tempuh jalur hukum terkait berita ijazah palsu. Rasain lo. Ini dia lagi Tribun bilang apa? Siap lawan penuding ijazah palsu Jokowi. Siapa aja ini? Ya para tim pengacara Jokowi. Mereka kumpul di Solo, susun langkah hukum untuk melawan para penuding atau pemfitnah lah tepatnya. Ya, bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Menarik. Kita tunggu ya. Nah ini Tempo juga ya 2 hari lalu menurunkan berita bahwa pengacara Jokowi siapkan langkah hukum soal isu ijazah palsu. Ya, seperti tadi beritanya ya. Nah, jadi ini beberapa yang penting aja ya. Jadi sebenarnya perkaranya kan sejak tahun 2023 kan sudah disidang. Dan mereka ini dulu juga jadi kuasa hukum Pak Jokowi. Nah, yang ngomong ini anak Wakil Menteri Koordinator Hukum. Yaitu anaknya Pak Otto Hasibuan ya. Yaitu si Yakub namanya ya. Mereka sudah menangani gugatan hukum ini sejak 2023 dan menang, inkrah. Dimenangkan Jokowi. Sekarang dimunculkan lagi meski Jokowi sudah pensiun ya. Rasain deh. Jadi UGM kan sudah menyatakan bahwa ijazah itu asli ya. Jokowi adalah alumni UGM ya. Jadi mereka ini sekarang mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum terkait beberapa pihak yang dinilai sudah mulai mengusik ranah privat Pak Jokowi yang mengungkit-ungkit masalah ijazah. Jadi aku bilang begini, seperti yang sudah saya review lah ya. Setiap warga negara punya hak jika ingin mempersoalkan ijazah Jokowi secara jalur hukum. Ya gugat dong, masukkan gugatan, Jokowi punya ijazah palsu, saya gugat. Gitu maksudnya. Tapi jika dipersoalkan di luar jalur hukum, omon-omon doang di media sosial, itu fitnah.
Kalau lu berani bilang palsu, lu gugat dong. Gitu, jangan pansos ya. Rismon, ya, Dr. Tifa, dengerin nih ya. Jadi ya sudahlah, UGM juga sudah memberikan klarifikasi soal penggunaan font Times New Roman ya. Udah pernah saya bahas juga ya di sampul skripsi ya. Jadi ada yang namanya Rismon kan, udah pernah saya bahas ya, Rismon Sianipar terakhir-akhir ini bilang ingin bertemu Jokowi. Siapa lu? Mentang-mentang lu ngomong-ngomong itu sekarang mau ketemu Jokowi untuk melakukan klarifikasi langsung. Kayak lu polisi aja mau mengklarifikasi ijazahnya Jokowi palsu, lu gugat aja kan lu bilang. Ya. Nah, dia pernah nantang, saya pernah nonton videonya. Ayo gugat saya. Nah, sekarang lu. Kan ada dua kemungkinan, dia yang menggugat atau dia digugat. Ya, dia kan nggak berani gugat kan, malah nantang, gugat saya. Ya udah, sekarang dilayani. Jadi istilahnya, lu jual, gue borong, ya. Jadi karena Pak Jokowi sudah menunjuk kuasa hukum, nggak bisa tuh mereka langsung mau menemui Jokowi. Lagian lu mau nemuin Jokowi, mau mengklarifikasi seperti memeriksa ijazah Jokowi, lu siapa? Tapi kalau lu mau, ya lu hubungin pengacaranya. Ini benar katanya ya. Mantap. Oke. Nah, Jawa Post juga menurunkan berita ini kemarin hari Kamis ya. Nah, sekarang teman kuliahnya Pak Jokowi membeberkan bukti bahwa pernah wisuda bareng ya, hingga lamar kerja bareng. Astaga ya, mulai muncul nih sekarang ya para pendukungnya kan sudah. Jadi salah satu temannya itu yang seangkatan Pak Joko Widodo namanya Frono Jiwo ya. Dia mengaku prihatin atas informasi bahwa ijazah Jokowi ya palsu segala macam ya. Frono bilang dia itu teman satu angkatan ya, masuk kuliah tahun 80, wisuda bareng tahun 85. Bahkan dalam website UGM terlihat sosok yang disebut di sini mirip Jokowi mengenakan toga wisuda ya. Dikatakan kami seangkatan dengan Pak Jokowi, masuk tahun 80 ya. Menurut Frono, Jokowi waktu kuliah itu orang pendiam, tapi kalau lagi ngumpul-ngumpul, wah sering ngejok, sering bercanda ya. Kocak katanya ya. Frono mengamini bahwa Jokowi ketika mahasiswa memiliki hobi naik gunung. Bahkan beberapa gunung di Jawa dan Sumatera pernah didaki, hanya saja Frono mengaku hanya sesekali saja naik gunung ya. Soal ijazah, Frono mengakui tampilan ijazahnya sama dengan Jokowi, menggunakan font yang sama, ditandatangani oleh Rektor Profesor T. Yaakob dan Dekan Profesor Sunardi Prawiro Hatmojo. Hanya saja yang beda nomor kelulusan, pastilah ya. Nah, jadi dengan kata lain, seluruh mahasiswa satu angkatan itu menulis skripsi menggunakan mesin tik. Betul, tapi sampulnya di lembar pengesahan dan penjilitan hampir semuanya dilakukan di percetakan supaya bagus gitu kan. Nah, jadi nggak aneh ya. Bahkan juga sama-sama pernah melamar kerja di PT Kertas Kraft Aceh. Oke. Jadi dia bertiga dengan Pak Jokowi dan almarhum Hari Mulyono, adik ipar Jokowi, bareng-bareng masuk kerja. Setelah itu Pak Jokowi menikah ya. Dan seterusnya lah ya keterangannya. Oke. Kemudian ada seorang netizen juga yang namanya Dian Sandi Utama. Dia bilang beberapa akun ya, bukannya robot, karena kan banyak akun-akun robot dalam arti kata pakai identitas palsu dan segala macam ya, yang menyebarkan isu ijazah palsu katanya akan saya serahkan ke pengacara Pak Jokowi untuk dilaporkan. Nah, rasain lo ya. Mereka akan uji semua data mereka di hadapan hukum. Itu lebih baik daripada mereka ribut dan mencaci maki tidak jelas di sosmed. Nah, dengar itu Rismon ya sama Dr. Tifa ya. Nah, ini Ustadz juga nih ya. Wah. Ulil Absar Abdallah. Dia bilang begini. Saya dukung Pak Jokowi. Jika Anda kritik kebijaksanaan atau kebijakan Jokowi sekeras apapun, boleh-boleh saja dan sudah seharusnya. Tetapi jika menebar fitnah soal ijazah Pak Jokowi, sementara otoritas berwenang dalam hal ini UGM ya,
sudah mengeluarkan klarifikasi, maka saatnya Pak Jokowi ambil tindakan. Saya mendukung. Nah, dia mengomentari berita ini, Jokowi akan lawan oknum penyebar isu ijazah palsu. Mantap. Kemudian, Vicky Yosi mencuit, oh pantes si dokter, doknya pakai anjing ya. Nah, ini juga ada bahasan, cuman saya nggak mau, panjang lebar ya. Dokter Tifa ini katanya justru dia punya gelarnya palsu. Dia kan ngakunya lulusan S3 dari STF Dria Karya gitu ya, atau apa ya, Dria Karya. Nah, ini kata bahasan, cuman saya nggak peduli lah. Itu sudah dicek katanya nggak benar. Tapi itu kata netizen ya. Saya juga nggak mau usil gitu soal ijazahnya Dokter Tifa ini. Nah, dia bilang, pantes sih dok anjing nih ya, gitu ya. Tifa ini nggak nge-tweet lagi atau nggak mencuit lagi soal ijazah dan foto Pak Jokowi. Ternyata takut juga lu dokter katanya ya. Nah, ini dia mengomentari berita di Kompas bahwa kuasa hukumnya Jokowi tengah mempertimbangkan langkah-langkah hukum terkait dengan berulangnya isu mengenai tuduhan ijazah palsu. Rasain. Kemudian, Alex juga mencuit. Dia mengomentari video TikTok yang narasinya bilang Jokowi berniat lawan oknum penyebar isu ijazah palsu. Oleh karena itu, Alex mencuit bilang begini, targetnya Tifa, Rismon, dan Egy Sujana. Lu temenin dah tuh Bambang Tri dan Sugi Nur katanya. Wah, ini bakalan rame nih. Ini bakalan rame. Yakin saya ya. Saya nggak ngerti ini ya. Bener-bener nggak ngerti. Bener-bener nggak ngerti. Ini pasti bakalan akan menjadi sesuatu yang saya yakin berkepanjangan ya. Karena ini sudah jelas pengacaranya tadi dikatakan berkumpul di Solo dan mempertimbangkan langkah-langkah hukum, akan melamporkan pihak-pihak. Artinya bukan hanya satu, lebih dari satu. Ya sudahlah, kalau Anda berani berbuat, ya berani bertanggung jawab. Sekarang Anda tinggal siapkan bukti-bukti yang bilang ijazahnya palsu, ngaku Anda dokter bukan dokter ya, ahli forensik lah. Ya, yang bisa begini-begini membandingkan fotonya. Saya demen banget nih kalau ini masuk jadi kasus hukum. Oke, jadi itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua.